Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart students. How are you doing today? I hope you are still happy, healthy, and blessed. Welcome to Smart School program in English class for 10th grade. Today with Mrs. Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdaski. Pada kesempatan kali ini, saya tak lupa menyapa Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas. How are you today? I hope you are good ya. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat. Well, smart students, today we will talk about narrative text. Do you know what is narrative text? Well, actually, after this session, you are expected to understand the definition, the social function, language features, and generic structures of narrative text. And also, you will be able to find out information in narrative text. Now, actually, what is narrative text? Have your parents ever told you about bedtime stories in your childhood before sleeping? Well, that was narrative. Dongeng yang diceritakan oleh Bapak dan Ibu pada waktu kita kecil itu adalah termasuk teks narasi. Now come take a look at these pictures. The books, the novel, the short stories about Harry Potter, Superman, Avengers, they are all in narrative. Ya, jadi bukan cuma yang dibaca, yang didengar juga dan yang ditonton juga adalah bentuk teks narasi. The story of Cinderella, the legend or the folklore about maling kundang yang dikutuk menjadi batu, kemudian cerita binatang kancil dan buaya, the mouse, deer, and the crocodile, even the ghost story at your school, they are all narrative texts. Now, what about the folklores from your place? Apakah ada cerita lokal dari daerah kamu? Nah, ini ada beberapa judul loh. Ada Kisah Saweri Gading and Wetendri Abeng dari Luwu Kingdom ya, Kerajaan Luwu. Lalu ada Wet Tadampali atau Wet Tandampali dari Wajo, Nenek Pakame-kame, Janggurara and Bunga Mendoe from Tanah Duri, Masenrempulu and Rekang ya. Kemudian ada juga Mampu, the story of Gua Mampu or Mampu Cave from Bone of course. And from Toraja, there is Ladana and his buffalo. Kisah seorang pemuda yang banyak akalnya ya.
Nah itu, bagaimana dengan cerita yang ada di daerahmu, cerita rakyat atau folklore? Ya bolehlah nanti kamu ceritakan di depan teman-temanmu di kelas ya. Okay, now let's have a look to the definition of narrative text. Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. Ya, jadi cerita narasi atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Cerita naratif umumnya bersifat imajinatif atau tidak nyata atau hayalan ya, semua students. The social function atau fungsi sosial of narrative texts are to entertain and to teach moral value to the readers or viewers through the amusing story. Jika diartikan, tujuan naratif teks berarti untuk menghibur pembaca dan mengajarkan pesan moral dengan ceritanya yang menarik. Ingat ya, kata kuncinya adalah untuk menghibur, to entertain or to amuse, and to teach moral value, mengajarkan nilai-nilai moral. Ada beberapa jenis dari cerita narasi atau narrative text. Kisah binatang yang kamu biasa dengar ketika kamu kecil tentang cerita yang sangat masyhur, Mouse Deer and the Crocodile, kancil dan buaya, itu jenis naratif teks apa namanya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Namanya adalah fable. Ya, fables. Lalu cerita dongeng yang mengandung keajaiban terhadap para tokoh. Contohnya adalah Putri Salju, ya, Snow White, Aladdin and the Magic Lamp, ya, yang melibatkan peri-peri dan sebagainya, itu namanya fairy tales. Yes, very good. Selanjutnya, cerita misteri, contohnya adalah Sherlock Holmes, disebut dengan mysteries. Oke. Lalu ada lagi yang lain. Ada yang namanya science fiction atau fiksi ilmiah. Cerita tidak nyata dan dia berbau-bau sains dan teknologi. Contohnya adalah Jurassic Park atau Star Wars dan sebagainya. Lalu cerita percintaan disebut dengan good romance. Contohnya adalah Romeo and Juliet. And this one, Dracula. Dracula jenis tip apa atau tipe apa? Tipe cerita apa? Ya, betul sekali. Dia masuk kategori horror. Ya. And also there is an adventure stories atau cerita petualangan. Misalnya kisah Alice in Wonderland atau juga bisa Pirates of Caribbean. Ya. Oke, selanjutnya ada juga jenis yang namanya cerita rakyat atau biasa dikenal dengan dalam bahasa Inggris folklores. Folklores, ya. Folklores consists of myth, folktale, and legend. Okay, now let's have a look to the myth. Myth adalah cerita rakyat berupa mitos yang dianggap faktual atau benar terjadi. Contohnya adalah kisah dari Yunani yang sangat terkenal, yaitu Hercules. Atau dari Pulau Jawa, ya mungkin mitos tentang Nyi Roro Kidul. Nah, lalu ada folktale. Folktale adalah cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun hingga menjadi tradisi masyarakat. Misalnya
ada Sangkuriang di Jawa Barat. Dan ada juga legend atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul sebuah tempat. Misalnya di Sumatera adalah The Legend of Danau Toba atau legenda Danau Toba. Bagaimana dengan di daerahmu? Apakah ada folklore di daerahmu? Ya, boleh disebutkan ya apa saja folklore yang ada di daerahmu. Now, generic structures of narrative text atau struktur dari cerita narasi. When you read the story at the first time, you will find orientation. Ada yang namanya orientasi, orientation. Orientation is where the scene is set and the characters are introduced. Jadi di bagian ini ya, adegan-adegan itu diatur dan tokoh-tokoh dari dalam cerita mulai diperkenalkan. Ya. The characters are introduced. Nah, itu pada awal cerita narasi. Lalu setelah orientation masuk ke complication. Dari kata konflik ya, berarti di dalamnya sudah mulai muncul masalah. Raise problems, add conflicts. Jadi ditambahi dengan konflik-konflik. Lalu leads to climax. Akan menuntun pembaca atau penonton ke bagian climax atau puncak cerita. Nah, setelah itu tensinya menurun ya, masuk ke bagian resolution. Apa itu resolution? Resolution where the conflicts are solved, whether it's better or worse. Di mana konfliknya diselesaikan, entah itu penyelesaiannya secara baik, happy ataupun sad atau sebaliknya ya. Nah, ada juga bagian keempat. Nah, di sini dikatakan optional. Optional artinya bisa ada, bisa juga tidak ada bagian ini. Apa itu? Ya, coda dan reorientation. Coda means the changes of the characters of the lesson or value of the story, while reorientation is the ending of the story. Nah, mari kita melihat penjelasannya secara lebih mendetail ya. Tolong diperhatikan baik-baik semua students. Orientation merupakan bagian pembuka dari sebuah teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakters, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau yang dikenal dengan setting. Selanjutnya ada bagian complication. Nah, complication ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rising action ketika masalah mulai muncul. Lalu ada climax, yaitu puncak permasalahan, dan ada falling action ketika permasalahan tensinya mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Dan selanjutnya adalah bagian resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, atau akhir yang menyedihkan atau sad ending, atau bisa juga akhirnya menggantung, ya, biasa dikenal dengan cliffhangers. Dan yang terakhir, yang ini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak disertakan dalam cerita, yaitu coda atau adanya perubahan nilai atau karakter dari tokoh cerita atau the statement of nilai moralitasnya. Lalu ada juga reorientation yang menyatakan kesimpulan akhir dari cerita. Ya, diingat ya, ada 4 bagian, 3 bagian yang utama,
orientation, complication, and resolution. Okay, smart students. Now we move to the linguistic features atau ciri kebahasaan dari teks narasi. Nah, yang pertama, teks narasi tentunya menggunakan tenses yang berbentuk lampau atau past tense. Contohnya adalah there was a porcupine named Landy. He was lonely. No one wanted to play with him because they were afraid of his spikes. Jadi dulu ada seekor landak yang bernama Landy. Dia kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya karena takut dengan durinya. Nah, penggunaan was, were, serta kata kerja bentuk kedua adalah ciri-ciri bahwa kalimat ini menggunakan bentuk lampau. Ya, kejadian atau aktivitasnya terjadi di waktu lampau. Yang kedua adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh yang sering sekali muncul adalah once, once upon a time, one day, later, in ancient times. Nah, ini adalah artinya ada zaman dulu, dahulu kala, ya, suatu hari, nah itu, atau pada zaman kuno, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penggunaan conjunction. Conjunction adalah kata sambung atau kata hubung ya. It will smooth your sentence. Jadi contohnya adalah when, ketika, after, setelah, before, sebelum, suddenly, tiba-tiba, until, hingga, then, kemudian. Ya, gunakan conjunction dalam membuat kalimat narrative text. The fourth is linguistic features yang keempat adalah penggunaan action verbs atau kata kerja yang melibatkan tindakan atau action. Contohnya adalah then the boss of the crocodiles called us all his friends and asked them to make a line in order from one side to the other side of the river. Jadi ini di other ya, the other. Jadi katanya bos buaya memanggil seluruh teman-temannya dan memintanya berbaris dari satu sisi sungai ke sisi yang lain. Jadi call di sini adalah kata kerja, ask juga demikian kata kerja, make juga kata kerja, make line berbaris. Dia adalah kata kerja aksi, ya, melibatkan tindakan. Oke? Selanjutnya adalah penggunaan direct speech dalam cerita narasi. Contoh, the rabbit asked the boss of crocodiles, how many crocodile are there in the river? Kelinci bertanya kepada bos buaya, berapa banyak buaya yang ada di sungai? Nah, kalimat yang ada di dalam tanda kutip itu adalah kalimat langsung ya, smart students. Kenapa dikatakan direct speech? Karena langsung dikatakan atau diutarakan oleh si rabbit itu. Ya, penuturnya yang langsung berbicara tentang itu, maka dia diletakkan di dalam tanda kutip. Selanjutnya adalah saying verbs. Contoh, the rabbit asked the boss of crocodiles, how many crocodiles are there in the river? Nah, ask di sini adalah kata kerja yang ada di dalam aktivitas percakapan. So, saying verbs adalah kata kerja yang dilibatkan dalam aktivitas percakapan. Bisakah kamu menyebutkan kata kerja apa saja yang biasanya ada dalam aktivitas percakapan? Atau pada saat berbicara? Ya, misalnya reply, menjawab, ya. Whisper, berbisik. Shout, berteriak, ya. Dan seterusnya, ya.
Linguistic features dari teks narasi selanjutnya will be further explained by your class teacher. Nanti akan diajarkan, dijelaskan secara lebih mendetail oleh guru-guru pendamping Smart Students di sekolah. Oke, selanjutnya saya memiliki satu cerita loh di sini. Ada yang tahu? Mampu Cave atau Gua Mampu. Ada yang tahu di mana itu Mampu Cave? Letaknya? Letaknya ada di Bone, ya. So this is the story about Mampu Cave, Gua Mampu. There you can see there are pictures of princess, a dog, and stones. What it's about? Mari kita lihat ya. Nah, sebelum kita ke cerita itu, kita cocokkan dulu. The words in the left column to the words or to the meaning on the right columns. Oke, silahkan kita cocokkan. Boleh kamu ketik atau misalnya ada yang mau berinteraksi, silahkan. Boleh, silahkan. Village itu bisa dipasangkan dengan apa artinya? Okay, smart students, let me make it for you. Ya, village adalah desa. What about self-sufficient? Ada yang tahu? Ayo. Self-sufficient? Ayo. Mandiri ya. Mandiri. Ya, oke. Self-sufficient adalah mandiri. Fulfilled, boleh diketik nak di kolom chatnya, silahkan. Supaya tampil, saya bisa lihat dari studio. Fulfilled adalah, ya, terpenuhi, bagus. Ground adalah tanah, good. Waving adalah, iya, menenun. What about this? Loom is alat tenun. Stray dog adalah anjing liar. Mana dia? Oh iya, dia ada di sana. Good. Next, immediately adalah, ya, apa? Langsung ya. Yes. Pointing, menunjuk. Notice, apa? Memperhatikan. Dan cursed artinya mengutuk. Yes. Ya, silahkan diingat-ingat kosakata ini sebagai bekal kita untuk membahas bacaan sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada QR code. Smart students bisa men-scan QR code ini untuk kemudian bisa membaca teks yang akan kita bahas bersama. Scan this to read the text. You can take picture first. Oke, sudah? Boleh, silahkan di-scan. Alright. Now we come to the passage. Now let me read out the story for you. This is about the story or the folklore about Gua Mampu, ya. In ancient times, there was a kingdom which had 7 villages. People's lives were self-sufficient. All their needs could be fulfilled, so that this kingdom was called Mampu. Katanya di zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang terdiri dari 7 desa. Orang-orang di sana sangat mandiri. Mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah sebabnya sehingga kerajaan ini dinamakan Mampu.
The king was Laodang Patara and his wife Lawalelu. They had a daughter named Apung Elung Mangenre. This princess was known to never leave the house and never set her feet on the ground. Jadi, rajanya bernama Laodang Patara beserta istrinya Lawalelu dan memiliki seorang putri yang bernama Apung Elung Mangenre. Nah, putri ini itu dikenal tidak pernah meninggalkan rumah, bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di atas tanah. Anak darah mah lebih ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke paragraf selanjutnya. One day, the princess was weaving, but accidentally she dropped her loom on the ground and she was lazy to go down to pick it up. Jadi suatu hari katanya putri sementara memintal atau menenun, tapi tiba-tiba tidak sengaja dia atau sang putri menjatuhkan alat tenunnya ke tanah dan putri malas untuk mengambil alat tenun itu. The princess shouted and said, putri pun berteriak ya dan berkata, "Who can take my loom on the ground? If he is a man, I will make him my husband, and if he is a woman, she will be my sister." Siapa yang bisa mengambilkan alat tenun saya di tanah? Jika dia laki-laki, saya jadikan suami. Jika dia perempuan, saya akan jadikan saudara atau saudari ya. No one listened to the princess scream except for the stray male dog. The male dog was named Bolong Lasarewang. Nah, tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya atau teriakan sang putri, kecuali seekor anjing liar yang bernama Bolong Lasarewang. The dog picked up the princess' loom which had fallen on the ground. How surprised the princess was that the one who took her loom was a male dog, while the dog was only a stray dog and could understand the princess' words. Jadi anjing itu mengambil alat tenun sang putri yang jatuh di tanah. Alangkah kagetnya sang putri ketika dia tahu bahwa ternyata yang mengambil alat tenunnya adalah seekor anjing liar. Ya kan? Dan ternyata anjing itu bisa memahami perkataan dari sang putri. Nah, itu dia. Next, princess also said, "It was impossible if I had to marry a dog." Nggak mungkin saya mau menikah dengan seekor anjing, katanya. Princess also broke her promise that she had said. Jadi, princess mengingkari janji yang sudah dia ucapkan. Princess noticed the dog and immediately said to the dog while pointing at the dog's head, "Why is there a stone on your forehead?" Ya, putri pun memperhatikan anjing itu dan langsung berkata kepada anjing tersebut sambil menunjuk ke dahinya. Kenapa ada batu di dahimu? The dog suddenly spoke and said, "Not only me, but you also have a stone on your forehead." Ya, jadi katanya anjing itu, bukan cuma saya, kamu juga ada batu di kepalamu. Nah, this was where si Jello Tomampu was said. Jadi katanya inilah yang dikatakan si Jello Tomampu, saling menunjuk. Ya, the dog cursed the kingdom because the princess broke her promise. Jadi anjing itu katanya mengutuk kerajaan karena putri mengingkari janjinya. After the dog said so, the one kingdom with 7 villages instantly turned to stone. Jadi setelah berkata demikian, akhirnya kerajaan sang putri bersama 7 desa-desa di dalamnya akhirnya tiba-tiba berubah menjadi batu. Nah, itu adalah cerita rakyat dari Tanah Bone ya. Folklore atau folk tale from Bone. Bagaimana dengan cerita dari daerahmu? Bisa kamu menceritakan?
Nah, cerita ini bisa kamu lihat, you can see this by scanning the QR code to read the text, ya. Lalu tugas kamu adalah setelah membaca teks tersebut, you have to decide which one is orientation, complication, and resolution. Nah, di dalam cerita itu Ananda coba deh cari yang mana bagian orientationnya, yang mana bagian complication, dan yang mana bagian resolution. Oke, bolehlah diidentifikasi kalau ada koda atau reorientation. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, nanti kamu presentasikan ya di depan kelas yang akan disaksikan oleh Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolahmu. Oke, smart students, selanjutnya next we come to the quiz. I have a story here. The title of the story in narrative is The Wolf and the Goat. The wolf adalah serigala. The goat adalah kambing. So, up there is the goat and down there is the wolf, ya. Jadi mereka saling berbicara. Apa yang mereka bicarakan ada di dalam teks ini. Ya, tapi sebelum kita baca, kita cek dulu soalnya. Begitu ya. Kita baca dulu soalnya, baru kita ke teksnya. The question is, what can we learn from the story above? Apa yang bisa kita pelajari? Berarti nilai moral dari cerita itu. Ya kan? A. Don't stay up on the high cliff. Jangan tinggal di atas tebing yang tinggi. B. Don't easily beat other creatures. Jangan mudah mengalahkan makhluk lain. C. Don't look down on other creature. Jangan memandang rendah makhluk yang lain. D. Don't judge others by their appearance. Jangan menilai orang lain dari penampilannya. Dan E. Don't easily believe in well-behaved creature. Jangan mudah percaya dengan orang atau makhluk yang bahasanya atau penampilannya atau tindakannya baik. Ya. Oke, nah bagaimana caranya menjawab? Tentu kita harus membaca teks itu terlebih dahulu. Nah, ada yang bertanya nih, bolehkah Bu menjawab pertanyaan tanpa membaca? No, 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 it's impossible. Tidak mungkin ya, smart students. Kita harus membaca teks supaya kita paham apa yang diminta oleh pertanyaan itu. Ya, sekarang saya baca ya. A wolf saw a goat grazing at the edge of a high cliff. The wolf smacked his lips at the thought of a fine goat dinner. Jadi seekor serigala ya melihat seekor kambing merumput ya, mengunyah rumput di atas tebing, di tepi tebing yang tinggi. Jadi lalu kemudian the wolf smacked his lips, si serigala ini menjilati bibirnya karena dia memikirkan seekor ya atau makan malam dengan makan kambing yang enak gitu ya. My dear friend, said the wolf in his sweetest voice. Temanku yang baik, katanya si serigala dengan suaranya yang sangat merdu. Aren't you afraid you will fall down from that cliff? Come down here and graze on this fine grass beside me on safe level ground. Tidakkah kamu takut kamu akan jatuh dari tebing itu? Come down here, turun ke sini dan merumput di atas rumput ini di samping saya di tempat yang aman. Ya. No, thank you, said the goat. Tidak, terima kasih, kata kambing. Well then, said the wolf, aren't you cold up there in the wind? You could be warmer grazing down here beside me in this sheltered area. Wah, kamu tidak dingin dikena angin di atas sana. Kamu di sini lebih aman, ya, merumput di sini samping saya di daerah yang lebih sejuk, yang terlindungi, ya, sheltered area. No, thank you, said the goat. Tidak, terima kasih, kata si kambing.
But the grass tastes better down here, said the desperate wolf. Tapi di sini rumputnya lebih enak, kata si serigala. Why dine alone, my dear wolf? The goat finally said. Are you quite sure that it's my dinner you are worrying about and not your own? Kenapa tidak makan aja sendiri, serigala? Kata si kambing. Apa kamu yakin bahwa yang kamu khawatirkan adalah makan malammu sendiri? Jadi bukan makan malam saya gitu ya. Khawatirkan makan malammu sendiri, bukan makan malam saya. Jadi maksudnya si kambing ini menyadari bahwa dia akan dijadikan santapan makan malam gitu ya. Khawatirkan makan malammu sendiri. Oke, ya. Jadi kira-kira apa jawaban yang paling tepat di antara opsi ini? Ada yang bisa? Boleh diketik, atau kalau tidak, bolehlah kamu bersuara dari sekolahmu. Ya, ada? Silahkan. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut? Ya, jawabannya adalah don't easily believe in well-behaved creature. Jangan mudah percaya dengan orang atau makhluk yang kelihatannya baik, ya. Tapi betul ya, bisa saja orang yang kelihatannya baik ternyata ada maksud jahat, seperti si serigala tersebut. Seperti itu ya. Jadi pesan moralnya jangan gampang percaya dengan orang. Selanjutnya, aren't you cold up there in the wind? The word there refers to, jadi katanya kata there ini merujuk kepada apa? Ayo, apakah A, grass, rumput, B, ground, tanah, C, a high cliff, tebing yang tinggi, D, sheltered area, daerah yang ternaungi, E, warmer place, tempat yang lebih hangat. Ya, di mana? Are you cold up there in the wind? Ya, karena dia bertanya kepada goat yang ada di atas tebing, berarti jawabannya adalah a high cliff. Ya, alright. So jawabannya is C. Next, from the story we know. Jadi ini harus dipahami bacaannya. Jadi dari cerita itu kita tahu bahwa A, the goat was very hungry. Kambingnya lapar. B, the wolf was a helpful animal. Serigalanya adalah hewan yang suka menolong. C, the wolf was eager to eat the goat. Serigalanya mau sekali makan kambing. D, the wolf felt worried about the goat. Serigalanya merasa khawatir atau mengkhawatirkan si kambing. E, the goat was going to fight with the wolf. Kambingnya akan berkelahi dengan serigalanya. Kira-kira yang mana? Yes, very good. The answer is the wolf was eager to eat the goat. Ya kan? Jawabannya adalah C. Alright. Now we come to the conclusion before I end this. So, kesimpulannya adalah narrative text adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks umumnya bersifat imajinatif. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur dan mengajarkan pesan moral. Nah, kesimpulan apa lagi yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, struktur teks narasi terbagi atas. Yang pertama adalah orientation, ya. Yang kedua adalah complication, good. Yang ketiga adalah resolution, dan ada opsi yang bisa ada, bisa tidak, yaitu coda and reorientation. Dan ciri kebahasannya apa lagi? Dalam cerita narasi bisa digunakan, selalu digunakan tenses lampau atau simple past atau past perfect atau
past continuous. Lalu dia menggunakan kata kerja, kata keterangan waktu, adverb of time, menggunakan conjunction, menggunakan saying verb, action verb. Seperti itu ya, semua students. Silahkan kamu pelajari lagi. Jangan lupa tugas tadi. Teks tentang Goa mampu, kamu cari yang mana orientationnya, yang mana complicationnya, dan yang mana resolutionnya. Kemudian presentasikan bersama teman-temanmu ya. Okay, now that's all for today. I hope you understand the lesson from me today. Thank you very much for your nice attention. Keep practicing because practice makes you perfect. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.